Hai guys, kembali lagi bersama aku Devi dan lagi-lagi kita punya asupan horor nih dari kisah mereka. Jadi si narasumber ini membagikan ceritanya pada tahun 2017 dan di situ dia juga bilang kalau tahun 2018 dia ini bakal resign dari kantornya. Selama dia kerja dari tahun 2012 sampai 2017 saat dia mulai menceritakan kisahnya ini, dia itu di kantor tuh dicekokin banyak banget kejadian horor guys. Gak melulu kena dia sih, dia sebenarnya nyeritain 2 kejadian horor yang dia alamin, tapi aku ambil satu aja karena di sini dia bagiin 10 poin cerita horor. Dia sama temen-temennya juga, cuma aku pilih-pilih dari 10 kisahnya ini kisah mana sih yang kira-kira bisa bikin bulu kuduk kita ini merinding. Sebelum kita masuk ke kisah pertama, aku jelasin sekilas ya tentang lokasi kantor ini itu gimana. Jadi Mas Putra sebagai sang narasumber di sini bekerja di salah satu perusahaan otomotif terkemuka di daerah Sunter, Jakarta Utara. Kantornya di pinggiran Danau Sunter, pemandangannya itu katanya enak banget, jauh dari kata horor pokoknya. Kalau pagi atau siang, banyak atlet jet ski pada latihan. Banyak juga warung-warung makan di pinggiran danaunya yang katanya harganya terjangkau. Terus kalau malam, warung-warung itu berubah jadi kafe dangdut. Pokoknya berwarna banget lah. Kalau misalkan orang itu dari luar ngelihat ini komplek kantor ini selalu rame kok. Tapi siapa sangka di dalam kantor ini menyimpan banyak kejadian horor guys. Jadi kompleknya ini model komplek perkantoran gitu ya, dimana di dalamnya itu ada 4 perusahaan yang jadi satu wilayah. Total bangunannya ada 6 bangunan besar. Nah, kantornya Mas Putra ini gedung pertama kalau masuk ke area perkomplekan ini. Ayo, siapa yang udah kenal bangunan apa dan kira-kira PT apa sih yang dimaksud? Tapi jangan di-spill ya, takutnya nanti kita dianggap mencemarkan nama baik. Yang penting kita nikmati cerita horornya aja lah. Oke, kita masuk ke kejadian horor pertama yang Mas Putra sendiri alami. Jadi kejadian-kejadian yang dia ceritakan itu yang benar-benar melekat dan menurutnya dia itu horor banget selama kerja di situ. Dimana waktu itu dia memutuskan buat lembur di hari Minggu karena ngejar materi akhir tahun 2015. Karena hari Minggu kan kantor libur, jadi suasana dalam kantor itu hening banget. Waktu itu si Putra datang ke kantor jam 9 pagi loh padahal guys, di mana cahaya matahari itu masih masuk ke sisi-sisi ruangan gedung. Sesampainya di kantor, Mas Putra ini langsung menuju lantai 2 karena emang meja kerjanya itu di lantai 2 ya. Bangunan ini sendiri punya 2 sisi yang dinamain sayap katanya. Kalau sayap kiri itu khusus direksi, kalau sayap kanan tuh khusus supervisor dan staff. Nah, posisinya Mas Putra waktu itu di sana staff. Makanya kalau dia kerja dia langsung ke lantai 2 di sayap kanan. Ruang staff ini katanya cukup gede guys. Ya wajar sih anggotanya banyak. Pokoknya di ruangan staff sendiri ada 6 baris sesuai departemen masing-masing. Ya kalian bisa bayangin lah gimana garis kantor yang bisa dibilang cukup modern. Belum lagi di pinggiran baris staff-staff itu ada ruangan manajer-manajer yang berjajar guys. Ruangan demi ruangan di kantor itu pembatasnya itu cuma kaca. Jadi yang luar bisa lihat dalam, yang dalam juga bisa lihat luar. Mulailah si Putra ini ngerjain tugasnya. Tik, 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 tik. Nah, karena hawanya itu saking heningnya, dia memutuskan buat nyetel musik sekenceng-kencengnya karena cuma dia sendiri nih di lantai 2. Waktu terus berjalan, dia ini tiba-tiba kayak ngerasa kok ada yang ngeliatin aku kayak dari sebelah kanan gitu ya. Kan emang gitu ya, kalau kita lagi ngerasa diliatin sosok hantu, itu biasanya kita tuh kayak ngerasa dari arah mana gitu. Tapi setelah ditoleh-toleh, dikit-dikit dia tuh gini. Gini itu gak pernah ada apa-apa guys. Nah di belakang mejanya Mas Putra ini kan ada 3 ruangan manajer berjejer baris. Tiba-tiba dari salah satu ruangan manajer itu, tepatnya di manajer pemasaran, bunyi brak. Dari situ dia merinding parah, tapi dia memutuskan buat ngecek kira-kira itu bunyi apa sih, karena dia kan di situ sendirian. Takutnya nanti kalau ada kerusakan atau apapun itu kan Mas Putra yang bisa dituntut. Ternyata setelah dicek itu suara outner yang jatuh dari kabinet. Kalian tahu outner kan guys? Map kantor yang gede berat itu loh. Kalau buat nimpuk muka kalian itu ya bonyok lumayan loh.
Aslinya masuk ke ruangan situ dia bilang merinding parah, tapi siapa lagi yang bisa dimintain tolong? Dia lari juga. Gedungnya terlalu gede banget guys buat minta pertolongan orang lain. Jadi dia sok-sokan jalan sambil benerin outer gitu terus balik lagi ke mejanya. Agak lama kondisi dalam keadaan aman setelah kasus benerin outer nih guys. Tiba-tiba si Putra ini denger suara anak kecil cekikian. Suaranya itu katanya halus, tapi ketawanya geli gitu loh. Arahnya dari ruang manajer pemasaran yang dia benerin outner tadi. Nah, di sini Mas Putra juga cerita ya, kenapa di hari Minggu bener-bener jarang banget orang lembur dan saat itu emang bener-bener Mas Putra secara tunggal ada di gedung itu. Rata-rata orang-orang itu lebih suka lembur malam hari sekalian gabung jam kerja. Jadi misalnya mereka pulang jam 7, mereka lembur sampai jam 9. Daripada harus ngisi hari Minggunya itu dengan pergi ke kantor lagi buat kerja lagi guys. Nah karena kebetulan Mas Putra ini kosnya waktu itu deket banget sama kantor, jadi dia pikir ya udahlah daripada gabut di kos dia mending kerja aja. Lanjut ya, ketika dia dengar suara cekikian dari ruangan manajer pemasaran itu, karena tadi ruangan demi ruangan kan pembatasnya cuma kaca transparan ya guys. Di salah satu meja manajer itu ada kepala anak kecil yang cuma noleh kepalanya gitu loh ke arah luar pintu kayak orang ngintip gitu loh guys. Katanya si Putra itu waktu itu dia rasanya pengen lari, tapi badannya itu kayak kaku gitu loh. Dan dia mikir kalau dia lari, dia itu bayangannya hantu anak kecil itu bakal ngejar dia guys. Dan situasi itu bakal bikin dia lebih tegang lagi kan. Kalian pasti kalau pernah ngalamin kejadian horor, ngertilah maksud psikologinya Mas Putra waktu itu tuh gimana? Karena dia merasa lari pun percuma, ya udahlah dia mutusin buat berusaha cuek. Tapi berusaha cuek ini juga gak dia lalui dengan mudah guys. Dikit-dikit dia itu kayak ngelirik dari samping gini loh, mastiin si bocil itu masih ada apa enggak. Lama-kelamaan si bocil itu menghilang. Tapi menghilangnya bukan buat menyerah goda Mas Putra guys, malah suaranya itu pindah dong ke baris kedua depan dia pas. Kan tadi aku bilang ya, lainnya itu ada 6. Nah itu sesuai departemen masing-masing. Nah Mas Putra ini duduk di suatu baris dan di depannya dia itu suara anak kecil cekikian guys. Mak dieng di depan mukanya langsung kan rasanya kan. Katanya waktu itu dia udah bener-bener kaku. Gerakin tangan dikit aja lah buat sekedar ngelanjutin ketikan atau megang HP atau apapun itu katanya bener-bener nam. Dan gak lama beneran dong. Tiba-tiba anak itu nampakin mukanya di baris kedua tadi guys. Sambil lompat-lompat dari meja satu ke meja lainnya. Kata Mas Putra, sosoknya ini bocil sekitar umur 4-5 tahunan gitulah. Pakai celana pendek merah sama matanya tuh full hitam. Ketika keadaannya dia ini lumpuh gak bisa gerak ya guys. Tapi di otaknya dia itu cuma punya 2 pikiran. Lari apa terus-terusan dia ngeliatin penampakan itu. Kalau lari, hatinya lebih tegang, ngebayangin takutnya dikejar sambil ketawa-ketawa. Tapi kalau bertahan ngeliatin si bocil lompat-lompat terus kalau tiba-tiba lompat ke mejanya gimana? Apa gak makbrak semaput dia? Akhirnya si Mas Putra ini mutusin buat ngibrit, gak bawa laptop, gak bawa apapun itu. Pokoknya cuma bawa badan aja lah. Niat hati, dia ntar balik lagi ngambil laptop, minta temenin security yang lagi berjaga. Nah, kalau mau keluar itu kan harus lurus terus ngelewatin ruangan-ruangan manajer yang berjejer di belakangnya Mas Putra tadi ya guys ya. Kalian tahu apa? Selama Mas Putra lurus saja pandangannya ke depan, pokoknya cari jalan keluar. Dia kan berarti udah gak ngeliatin si bocil di baris kedua tadi ya guys. Tiba-tiba di salah satu ruangan manajer, si bocil itu udah berdiri tapi berdirinya di atap gitu loh, di plafon ruangan tersebut. Makin gencar dia buat lari berusaha buka pintu. Saking gugupnya dia tuh lupa kalau sistem pintu kantornya itu pakai ID card dan dia ninggalin ID cardnya di meja dong. Jreng-jreng. Rasanya dia tuh mau teriak tapi ya gak bakal ada yang denger juga. Solusi satu-satunya ya cuma dia harus balik ke meja ngambil kartu pengenal. Udah bertekad nih memberanikan diri, pokoknya dia harus nyelamatin diri lah. Sampai dia akhirnya bisa keluar gedung dan sampai pas satpam dia malah diketawain dong. Si satpam ini juga ngomong, udah biasa gituan mah mas, anggap aja temen. Kita yang kerjanya di luar juga sering begitu, apalagi kalau lagi shift malam. Ada aja tiap harinya, walau udah bertahun-tahun dia tetap aja kayak gitu merekanya.
Menurut pengakuan mereka, si anak kecil itu selalu nampakin dirinya di pagi sampai sore hari guys ya, di gedung lantai 2 itu di sayap kanan. Sering katanya mereka yang jaga di pos satpam ini digodain dengan cara dilambe-lambein tangan dari lantai 2 sambil kadang itu nelpon loh guys ke pos satpam sambil cekikian. Diceritain gitu kan si Putra ini makin takut ya. Terus akhirnya dia ya mutusin buat minta tolong ke Pak Satpam ini buat nemenin ngambil laptop sama barang-barang lainnya. Tapi mereka sendiri gak berani dong guys, dan katanya suruh ngambil sore, karena kalau sore si bocil ini pasti udah gak ada. Lah gila apa ya? Katanya udah biasa dan suruh nganggep temen, ngomong doang lupa. Nah itu guys, kasus horor pertama yang dialami Mas Putra, dan kasus kedua ini dialami oleh salah satu security di sana yang bekerja sejak tahun 1992, namanya Pak Abdu. Katanya Pak Abdu, dulu kantor ini tuh belum punya banyak bangunan. Cuma ada satu kantor pusat yang letaknya di tengah sama bangunan kedua yaitu ruangan maintenance dan genset yang letaknya agak menjorok ke belakang dekat dengan area penyimpanan unit kendaraan. Jadi waktu itu setiap shiftnya security yang ditugaskan berjaga cuma 2 orang. Satunya disuruh jaga pos depan sama satunya lagi disuruh jaga pos monyet. Dinamai pos monyet soalnya bentukan posnya ini kan katanya menara tinggi gitu. Jadi dari menara ini, satpam yang berjaga bisa melihat kantor secara keseluruhan. Dan satpam yang berjaga harus ngawasin seluruh area itu dengan mantengin terus mukanya ke arah pintu menara guys. Jatuhnya ini kayak monyet UUAA katanya. Perasaan nggak kayak monyet deh, malah jatuhnya kayak hantu nggak sih? Cuma mungkin pihak perusahaan juga mikir ya, kalau dinamai pos hantu nanti anak-anak yang berjaga malah parno. Nah waktu itu apesnya Pak Abdu ini dapat tugas buat jaga pos monyet. Di perusahaan ini juga ada 5 anjing yang kalau malam dilepaskan dari kandangnya buat bantu-bantu jaga lingkungan. Waktu serah terima tugas dari satpam yang berjaga di shift sebelumnya, mereka ini info kalau ada masalah genset dari tadi siang. Udah dibenerin, tapi belum fix karena salah satu partnya itu harus diganti, tapi stok di Jakarta ini gak ada, harus nunggu dari luar kota dulu guys. Nah pada saat kejadian, ini kan udah bulan November, dimana bulan ini kan bulan penghujan. Pak Abdu ini udah nyiapin segala alat perang kerjanya buat ke pos monyet nih guys. Mulai dari HT, majalah, kopi, termos, cemilan, apapun itulah. Pokoknya yang bisa nemenin kesendiriannya. Secara pos monyet itu punya ketinggian 10 meter dengan luas bangunannya ini cuma 3 kali 3 meter aja. Ya emang gede sih kalau buat satu orang aja yang berjaga, tapi bentukannya yang menjulang tinggi gitu kan bikin jiwa ini deg-degan setiap bertugas, dan view-nya yang sempit itu loh bikin serem guys. Dan seremnya lagi dia harus menaiki tangga demi tangga setinggi 10 meter sendirian di jam 10 malam. Tangganya manual juga, jadi kalau ditakutin setan mau lari juga percuma, capek. Jadi ini definisi di tempat segan lari pun tak mampu. Akhirnya yang bisa dilakukan hanya menerima keadaan kalau emang sampai ditakut-takutin sama sesuatu. Waktu jam 12 malam ketika Pak Abdu ini asik-asiknya baca majalah, tiba-tiba mati lampu dong. Dan gak lama dari kejauhan suara tuas genset sampai denger bunyi jeglek. Pak Abdu mikir, ya rusak beneran nih genset. Nah, waktu itu yang jaga pos depan satpam itu komandannya Pak Abdu, guys. Karena kalian tahu nih, kalau kita lagi disandingkan dengan komandan, apa yang bakal terjadi sama Pak Abdu? Walaupun dia ini lagi jaga pos monyet, pasti yang disuruh ngecek genset siapa? Ya Pak Abdul lah. Keadaan saat itu gelap gulita, cuma ada cahaya penerangan dari senternya Pak Abdu. Nah, waktu turun dan berhasil keluar dari pos monyet, ternyata keadaan nih gerimis, guys. Tadi dia saking seriusnya mantengin majalah, dia tuh gak tahu kalau gerimis kecil-kecil. Karena dia ditugasin buat narik tuas genset, dia mikir, wah gimana ini, tangan basah kok suruh narik tuas genset. Tapi ya udahlah, yang penting dia kesana dulu, ngelakuin tugasnya dulu. Pas dia udah sampai di gang jalan menuju ruang genset, dia itu dengar suara orang mukul-mukulin palu atau linggis ke pipa di dalam ruang genset. Pikirannya Pak Abdu waktu itu gini, oh ada tukang yang disuruh lembur berarti. Dia kesana ngecek.
Tapi karena dia lupa gak bawa kunci ruangan, males kan buat balik ke pos monyet, orang naiknya setinggi itu, dia senter-senter di ruangan itu dari luar, tapi gak kelihatan orang sama sekali. Karena pikirnya Pak Abdu tukang tadi itu ada di sisi lain ruangan genset, makanya dia itu gak kelihatan dari luar. Pak Abdu akhirnya memutuskan buat manggil-manggil dari luar. Pak, tolong Pak, angkatin tuas genset Pak. Saya lupa gak bawa kunci, sama tangan saya basah. Udah teriak-teriak begitu, gak ada jawaban dong guys. Tapi suara tueng, tueng, tueng itu masih terus berlanjut. Sebenarnya perasaan Pak Abdu waktu itu udah gak enak sih, tapi dia mikir ya udahlah anggap aja itu orang kupingnya lagi budek sama suara cetang-cetangnya dia sendiri. Nelponlah Pak Abdu ke komandannya. Mohon izin komandan, saya sudah di ruang genset, tapi saya lupa bawa kunci. Mohon instruksi. Untuk tarik tuas tidak perlu masuk. Dari jeruji pintu kanan tinggal masukin tangan ke arah dalam. Diraba-raba aja. Nanti ada batang besi besar. Nah itu diangkat. Langsung nyala biasanya. Laksanakan komandan. Kan gitu ya nada-nadanya satpam biasanya ya. Kebawa militer. Kalau aku jadi Pak Abdu sih ngeri waktu tangan kita ngeraba-ngeraba terus dipalu cekang gitu. Gimana gak sih guys? Pas nyoba naikin tuas, tapi lampu ini gak kunjung nyala guys. Malah tuasnya itu jelek lagi katanya Pak Abdu. Lapor komandan, saya sudah berusaha naikkan tuas, tapi tuasnya turun lagi. Ya sudah gak apa-apa, jangan dipaksa nanti malah rusak alatnya. Laksanakan komandan, tapi mohon lapor komandan. Ada apa? Apakah hari ini ada tukang harian yang berada di ruang genset? Tidak ada tukang harian hari ini. Siap komandan, laksanakan. Dengar begitu rasanya jantungnya Pak Abdu ini deg banget. Padahal suara cetang-cetang itu masih berlangsung sampai dia nutup hasil dari komandan loh guys. Karena Pak Abdu ini ada kepo-keponya ya, dia mutusin buat ngelilingin ruangan genset itu siapa kali beneran ada orang. Jadi di dalam ruangan genset seukuran 6x3 itu ada 2 genset yang katanya segede gaban guys. Pak Abdu puterin tuh bangunan tapi gak kelihatan sosok siapapun. Akhirnya ya udahlah dia mutusin muter balik ke pos monyet aja, udah biarin orang itu sibuk sendiri. Dan di sekitar 3 meter perjalanannya, tiba-tiba ada yang nepuk pundak kiri Pak Abdu. Sontak dia noleh sambil nyorot senter dong. Jreng, ada sosok gede banget, badannya tinggi, semuanya hitam sampai matanya itu gak tahu di mana guys. Karena saking gelapnya dan saking hitamnya sosok itu. Dan sosok itu pun bersuara, Pak, nyariin saya? terus ketawa ala bapak-bapak gitu guys. Habis itu udah pluk, Pak Abdu pingsan. Bangun-bangun ternyata udah subuh dan Pak Abdu udah di pos satpam. Komandan ngomong nih ke Pak Abdu, udah kamu jangan nyeritain apapun soal semalam, kamu kecapean aja jadinya berhalusinasi. Simpan dalam hati aja ya pengalaman semalam. Kamu ambil cuti 1 hari Ki, udah saya urusin. Kadang kalau orang takut dan pingsan justru ada hikmahnya gak sih guys? Jadi kita itu bisa langsung nge-skip kejadian horor. Lah daripada kayak Mas Putra itu harus berjuang buat keluar dulu, mana ID card-nya ketinggalan. Kalau aku disuruh milih sih udah mending disuruh pingsan aja.